Cuman ada satu faktor lagi yang memang harus kita perhatikan untuk gangguan lambung. Orang-orang dengan gangguan psikis ya, itu hormonnya terganggu. Nah, hormon terganggu itu bisa mempengaruhi, salah satunya adalah gangguan lambung juga. Jadi pola makannya udah bagus, dia nggak makan pedas, nggak makan asam, nggak telat makan juga gitu kan, makannya teratur, kok masih sakit lambung. Nah, itu biasanya gangguan psikis yang menyebabkan lambungnya terganggu. Jadi ada orang yang kalau mau hujan stres kan, perutnya sakit. Iya, stres. Ya, terus ada masalah stres, perutnya sakit. Nah, itu orang yang sensitif di hormonal. Jadi enzim di lambungnya, enzim pepsinnya terganggu sehingga mudah sekali asam lambungnya meningkatnya, jadi terganggu. Ya, jadi kayak seperti kita puasa. Puasa kenapa kalau orang puasa kok kuat-kuat aja? Iya, kan pada nggak makan seharian ya. Nah, terus kok bisa nggak lapar gitu ya, kan? Karena itu baik aja. Sudah ada kontak antara niat kita dengan otak. Kan salah satu syarat puasa kan niat, ya kan? Dengan niat itu saya niat puasa hari ini, ya kan, dari subuh sampai maghrib. Nah, dengan meniat itu tubuh langsung memberikan respon ke otak untuk tidak menghasilkan asam lambung. Jadi disitulah koneksivitas antara niat kita dengan otak. Ya, makanya itulah pengaruh dari hormon. Jadi langsung otak memberikan stimulus bahwa kita tidak menghasilkan asam lambung karena tidak akan makan. Nah, beda dengan orang yang psikis. Kalau orang psikis begitu ada masalah langsung pikirannya terganggu, hormonnya terganggu sehingga asam lambung meningkat. Jadi nyambung ya nyambung otak. Makanya kalau orang pikirannya gampang sekali terganggu, itu biasanya gampang sekali sakit. Bisa kena lambungnya, bisa kena jantungnya, bisa kena levernya, bisa kemana-mana, atau kadang gulanya atau tensinya tinggi. Itu pengaruh dari hormon. Makanya untuk orang seperti itu ya harus diperhatikan bagaimana bisa manajemen diri, manage diri kita sehingga tidak mudah terganggu oleh rangsangan-rangsangan yang muncul dari luar yang mempengaruhi ke hormonal. Iya, benar juga kata dokter-dokter tuh, kalau mau sehat berarti pikiran harus happy, terus relax, jangan stres. Lagi sekarang lagi banyak kasus virusnya COVID. Semakin kita takut, semakin melemahkan daya tahan tubuh. Karena semakin kita stres, semakin turun imunitas kita. Hanya sudah dibawa happy, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Buat teman-temannya kalau yang punya penyakit lambung, kan ada kunyit, ada madu. Cara pengolahannya gimana, Dok, yang baik? Kalau misalnya kita punya kemasan yang sudah jadi nih, nah kapsul ya, ini kapsul jadi. Kadang-kadang kan males kalau mau bikin, ya. Ada kapsul kunyit jadi. Ini boleh langsung kita gunakan kapsul kunyit. Ya. Kapsulnya jelas, tapi jangan ini yang kapsul kunyit ya kuning warnanya seperti kunyit, dan baunya kalau kita buka, baunya khas bau kunyit, ya. Ada di piring kali ya, kita bongkar isinya, jadi kita bisa membedakan ini benar kunyit atau bukan. Jadi tetap ya, kalau punya bentuk obat yang dalam bentuk jadi, kita lihat isinya seperti apa. Dari bentuknya nih, warnanya apa nih, gitu kan? Warnanya kuning. Oh, oke, benar. Kunyit warna kuning. Sama lah. Ya. Jangan sampai beli isinya hijau. Itu udah bukan kunyit, Pak, gitu kan? Terus kita buka apa bentuknya. Nah, ya, ini kita harus lihat dia homogen atau enggak. Ya.
Jadi kapsul yang kita ada di rumah, apapun ya jenis herbalnya, kita harus lihat dia harus homogen. Homogen itu artinya si serbuk ini rata, warnanya sama, tidak ada warna campuran, itu namanya homogen, sama. Ya, terus kemudian kalau dari kapsulnya, kapsul yang bagus kita kocok, dia bunyinya garing ya, ini berarti kapsulnya masih bagus. Terus kemudian dari baunya, kita cium baunya khas kunyit ya. Karena saya kalau misalnya di rumah kebetulan tidak ada kunyit yang seperti ini, lagi masak kehabisan kunyit, kita bisa langsung buka ini, kita masukkan ke masakan. Oh, boleh. Ya boleh, kan kunyit asli. Cuma dimasukkan ke dalam kapsul. Serbuk kunyit yang dimasukkan kapsul tidak boleh kita masuk ke masakan. Biasanya saya kalau setahu standby di rumah, dalam artian memang untuk menjaga kalaupun misalnya lagi masak perut. Tapi kalau enggak masak kehabisan kunyit yang bentuk rimpa, ya kunyit inilah dimasukkan ke masakan, boleh gitu ya. Tapi kita pastikan kunyit ini benar-benar asli dari warnanya, baunya, dan kita bisa cium rasanya juga. Kita jilat rasanya rasa kunyit. Nah itu insya Allah cara mendeteksi, mengidentifikasi ini kunyit asli atau bukan. Yang penting harus homogen, jadi tidak ada yang warna putih-putih seperti tambahan tablet atau apa ya, warna berbeda. Warnanya harus homogen, dari baunya, warnanya, dan rasanya harus sesuai ya. Ini boleh kita gunakan kalau mau yang instan, dalam artian mau praktis ya, mau praktis. Nah kalau kita ada juga yang bentuk herbal yang sudah ditambah. Biasanya kalau untuk kasus-kasus yang lebih gangguan lambung itu lebih berat ya, kita biasanya gunakan herbal yang sudah ditambah dengan herbal lain. Jadi di sini ada juga herbal yang dicampur di sini ada pegagarnya, ada temulawaknya, ada temumangganya, ada temulawaknya. Itu biasanya gangguan lambung yang sudah lebih parah ya, kita bisa gunakan obat herbal yang sudah dalam bentuk formulasi. Nah itulah di sini kelebihan herbal ya, bisa kita padukan dengan macam-macam ya. Tapi kalau nggak ada yang bentuk formulasi, kita bisa gunakan rimpannya asli. Misalnya di rumah nggak ada obat sosial, udah jadi nih, buat sendiri ya, kunyit yang di dapur ini warna seperti ini ya, warnanya bagus, orange juga terang. Ini kita parut ya, diparut, terus kemudian airnya kita peras, tambahkan madu boleh madu apa aja, yang penting madunya asli. Ini kebetulan banyak sekali madu yang kalau di kita macam-macam madu. Jadi ada madu hitam, ada madu punah, ada madu putih, madu untuk vitalitas ya. Tapi ini semuanya madu asli ya, tinggal pilihan aja. Jadi ini madu dari daerah mana, banyak sekali. Kita punya madu itu dari berbagai daerah. Iya, setiap hutan beda-beda. Ada hutan Kalimantan, ada Sumatera, Sumbawa, ada banyak. Jadi memang madu itu banyak dari berbagai daerah. Tinggal kita pilih aja mau mana. Tapi yang penting madunya harus asli ya. Jadi kunyit yang kita parut tadi, kita ambil airnya, kita tambahkan madu, boleh diminum langsung. Atau kalau yang nggak suka bentuk yang agak-agak fresh gitu kan, strong banget kayak strong gitu, banget ya. Aku maunya yang direbus deh gitu, boleh. Kalau direbus ini si kunyit setelah kita cuci bersih, boleh kita iris-iris atau kita geprek, hancurkan, kita geprek, terus kita rebus dengan air segelas, apinya kecil aja sampai panas. Setelah panas kita saring, tambahkan madu ya, terus kita minum 3 kali sehari sampai sembuh ya. Sampai sembuhnya bisa 1 atau 2 hari ya, tergantung dari setiap gangguannya seberapa kuat gangguannya. Dan kalaupun misalnya kita sudah sembuh, kita rutin minum pun tetap aman ya, tetap
tidak membuat racun untuk tubuh, bahkan membantu menyehatkan lambung kita, pencernaan kita. Dan kalau ada yang memang gangguannya susah makan, nggak nafsu makan, boleh kasih temulawak biar jadi doyan makan. Temulawak sama madu, nah itu juga bisa membantu untuk nafsu makan. Kalau misalnya nih ada bayi yang sakit perut, ya, saya kebetulan cucu saya pernah gangguan lambung, jadi dia muntah-muntah. Jadi cukup si kunyit ini kita parut, terus kemudian kita campurkan air hangat, tambahkan madu, diminumkan. Saya kasih di botol ya. Jadi dia setiap waktu dia minum dari botol itu air kunyit plus madu, dan itu alhamdulillah cepat sekali membantu untuk menghilangkan muntah-muntahnya. Nah itu bisa. Sampai untuk dede bayi juga aman ya? Aman sekali. Jadi saya kasih kunyit ini untuk cucu pun yang masih hitungan bulan waktu itu, alhamdulillah 1 hari sudah tidak muntah lagi dan sudah mulai mau makan. Jadi kunyit insya Allah aman kita gunakan dari berbagai usia, dari bayi sampai lansia pun, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, insya Allah aman menggunakan kunyit untuk gangguan pencernaan. Apalagi madu juga sangat aman kita gunakan dari usia bayi ya, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, semua juga aman untuk mengonsumsi bayi, jadi mengonsumsi madu. Jadi jangan takut kalau memberikan madu juga ke bayi ya, madu itu di Al-Quran sebagai obat, jadi nggak usah takut. Insya Allah kalau madunya asli itu sangat baik kita gunakan pada bayi pun juga aman ya. Kita gunakan madu rutin setiap hari, itu juga bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi nggak usah khawatir memberikan madu ke bayi, apalagi ke anak-anak, itu insya Allah aman sekali. Dan untuk dewasa dan lansia pun ya butuh madu, karena disinilah stamina kita bisa terbangun. Tuh, alhamdulillah kan yang punya gangguan lambung selama ini. Oke, nah alhamdulillah hari ini kita udah dapat sebuah ilmu lagi untuk teman-teman yang punya gangguan lambung. Jadi jangan dibiasain sedikit sakit ntar beli ke warung, mendingan yang kayak gini aja aman. Ya, insya Allah kita tidak pernah menjumpai orang keracunan kunyit atau keracunan madu, kecuali madunya madu nggak asli ya. Tapi kalau kunyit insya Allah nggak ada yang palsu, insya Allah asli. Nah, buat kalian yang mau nyari ini juga bisa kontak kita. Kalian ada yang mau dapat ini juga nih, konsumsi ini biar males nyari kunyit, tinggal dikonsumsi ya di Apotek Hidup ID ya. Nah, mungkin cukup sekian dari kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan semuanya, dan terus sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.